Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Miranda Setia, NIM 21102022, kelas 2102A, tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Isnaini SAG MPD. Video kali ini kita akan membahas mengenai sumber belajar di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang sumber belajar, alangkah baiknya kita mengulas materi di minggu kemarin, yaitu media pembelajaran di kelas. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sebuah alat atau sarana yang membantu dalam menyampaikan informasi baik berupa pesan ataupun gagasan yang berasal dari sumber komunikasi kepada khalayak ramai untuk menyampaikan suatu tujuan. Fungsi dari media, yang pertama, sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan. Yang ketiga, sarana pengekspresian ide, pendapat, dan gagasan. Dan yang keempat, memudahkan seseorang menjadi agent of change. Manfaat dari media. Manfaat dari media untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa dengan maksud agar pembelajaran dapat terjadi secara optimal serta materi yang diperoleh mudah ditangkap oleh panca indera. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber belajar di lingkungan sekolah. Pembahasan kita kali ini, yang pertama, pengertian sumber belajar, yang kedua, fungsi dari sumber belajar, dan yang ketiga, manfaat dari sumber belajar. Adapun pengertian sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid ataupun guru. Menurut AICT, sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran di kelas. Menurut Edgar Dele, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitas belajar seseorang. Selanjutnya, fungsi dari sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses belajar. Adapun fungsi dari sumber belajar yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Nah, dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Fungsi yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Fungsi yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Fungsi yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Fungsi yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika dengan jalan mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dan melihat yang sifatnya konkret dan memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya, manfaat dari sumber belajar.
Manfaat dari sumber belajar yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Dan yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Jadi bisa kita ketahui bahwa sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam memfasilitas belajar seseorang. Sekian materi yang kita bahas hari ini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.